Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sahabatku, salah satu konsep dasar dalam iman Kristen adalah manusia baru di dalam Kristus. Manusia baru bukan berarti manusia diciptakan dua kali dalam bentuk fisik, melainkan lebih merujuk kepada perubahan karakter sebagai ciptaan baru dalam Kristus, di mana dia tidak lagi hidup dalam dosa atau diperhamba oleh dosa dan hidup kepada kemuliaan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Richard Leiber Pratt mengatakan bahwa orang-orang yang percaya dalam Kristus diperbaharui secara terus-menerus menurut sifat mereka yang semula sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka diberikan kebenaran, kesucian dan pengetahuan yang benar, di mana semua itu telah hilang pada waktu kejatuhan ke dalam dosa. Sahabatku, pembaharuan melalui kelahiran baru tidak hanya meliputi sebagian dari hidup manusia, melainkan meliputi seluruh karakternya, bahkan proses berpikirnya. Manusia tidak diselamatkan untuk sekedar berada dalam keadaan manis dan menyenangkan, namun manusia diperbaharui sebagai ciptaan baru dan dikembalikan kepada asal mula keberadaan manusia sebagai gambar Allah melalui kelahiran baru. Sahabatku, kota Efesus merupakan kota yang sangat besar yang menjadi pusat penyembahan dewa-dewa Yunani. Dalam tulisannya, Paulus menggambarkan kesukacitaannya kepada jemaat Efesus yang tumbuh dengan iman percaya akan Kristus Yesus, serta bagaimana mereka peduli kepada sesama orang percaya dan tentang iman mereka. Pengajaran Paulus dalam surat Efesus ini memperlihatkan secara jelas perbedaan antara kehidupan orang yang tidak mengenal Allah manusia lama dengan kehidupan orang yang sudah mengenal Allah. Gambaran ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa orang yang hidup dalam kehidupan lama akan menempuh kebinasaan oleh karena nafsunya yang menyesatkan. Manusia baru dan lama tidak bisa bersatu di dalam diri kita. Kita tidak bisa memainkan dua karakter yang kontras sekaligus, seperti hidup sebagai orang yang jujur, tetapi di saat yang sama juga suka berbohong. Sebab, mengenakan manusia baru berarti memiliki sifat-sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat lama. Jika kita membaca sifat manusia lama yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, semuanya adalah hal yang bertentangan dengan kebenaran. Sebaliknya, sifat manusia baru selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Karena itu, jika dulu kita adalah orang yang selalu mementingkan diri sendiri, maka marilah kita mulai belajar untuk memedulikan orang lain. Jadi, sebagai orang percaya, marilah kita membuat satu komitmen untuk meninggalkan sifat lama yang masih ada di dalam diri kita dan mengenakan sifat baru yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, kita akan terus mengalami kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Istilah manusia baru dan manusia lama kerap kali diungkapkan Paulus dalam surat-suratnya. Manusia lama adalah manusia yang hidup di dalam dosa manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus, sehingga hidupnya penuh dengan kecemaran, memiliki pikiran yang sia-sia, hati yang gelap, jauh dari Allah, bodoh dan degil, sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan berbuat segala kecemaran. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang berbeda. Menanggalkan manusia lama dan hidupnya tidak lagi di dalam dosa,
tapi hidup di dalam terang kasih Tuhan dengan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ciri-ciri gaya hidup manusia baru adalah tidak berdusta, tidak pemarah, tidak mencuri, tidak berkata kotor, dan lain-lain. Dengan membandingkan gaya hidup manusia lama dan manusia baru, kita diingatkan bagaimana seharusnya kita hidup. Hidup kita harusnya menjadi teladan yang memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga kehadiran kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gaya hidup yang kita tunjukkan. Proses untuk berubah menjadi manusia baru ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama serta kadang bisa sangat menyakitkan. Tetapi bila kita telah berhasil mencapainya, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Inilah jenis kehidupan yang dijalani oleh Yesus Kristus ketika Dia menjalani hidup sebagai manusia di dunia ini. Dan tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menularkan kehidupan baru ini kepada setiap orang yang bersedia untuk menjadi murid-Nya. Untuk dapat mengenakan manusia baru ini, terlebih dahulu kita harus mengalami proses kematian terhadap manusia lama kita. Proses kematian terhadap manusia lama inilah yang membutuhkan waktu dan melibatkan rasa sakit. Kita mungkin tidak dapat mempercepat waktu dari proses tersebut, tetapi kita bisa memperlamanya. Oleh karena itu, kita harus memiliki respon yang benar dalam menghadapi setiap ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan untuk mentransformasi hidup kita menjadi manusia baru yang berkarakter. Kita harus memiliki hati yang taat dan mau berubah, sehingga tidak mempersulit pekerjaan Roh Kudus untuk menyempurnakan diri kita. Karena itu, berusahalah terus untuk mengenakan manusia baru setiap hari. Sahabatku, siapa kita sekarang? Adakah kita tetap menjadi orang lama di era modern? Rasul Paulus diubahkan Allah dalam Kristus Yesus sehingga menjadi manusia yang baru dalam sikap, tindakan, dan perbuatannya. Kristus sungguh mengubahkannya. Dia menjadi manusia yang baru bukan secara fisik, karena fisiknya tetap ada di sana, namun kehidupannya telah diperbaharui. Sama dengan kita, ketika kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, mestinya hidup kita ini mementingkan Kristus dan apa yang dikehendakinya. Kita mau ditenungnya menjadi sebuah karya yang indah dengan meletakkan hidup ini di tangannya. Apa yang kita kerjakan sekarang dan bagaimana kita mengerjakannya? Setiap orang yang sudah mengalami Kristus di dalam kehidupannya, selain memiliki hidup yang sudah diubahkan dengan reorientasi pelayanan yang berbeda, maka buah yang dihasilkannya pun berbeda. Buah tersebut dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya dengan pekerjaan yang baik, hidup yang baik. Jika Anda mengaku sebagai murid Kristus, sudah seharusnya Anda memiliki ciri khas seorang murid. Mulailah membangun manusia baru Anda dan tinggalkan kebiasaan dan nilai-nilai yang lama, agar Anda dikenal orang sebagai pribadi yang telah diperbaharui di dalam kebenaran Kristus. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, senantiasa menyertai kita semua dalam proses pertumbuhan kedewasaan ini. Karena itu, bersandarlah terus pada Allah. Tuhan memberkati. Amin.